Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemis, saya Yunias Malativa. Di sini kita akan belajar mengenai fungsi larutan penyangga dalam tubuh manusia. Tujuan pembelajaran dalam video kali ini yaitu menganalisis fungsi larutan penyangga dalam tubuh manusia. Apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH saat terjadi penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau pengenceran. Jenis larutan penyangga terdiri menjadi dua, yaitu ada larutan penyangga asam dan juga larutan penyangga basa. Di mana larutan penyangga asam terbentuk dari campuran asam, lemah, dan juga garamnya atau basa konjugasinya. Sedangkan larutan penyangga basa terbentuk dari campuran antara basa lemah dan garamnya atau asam konjugasinya. Tahukah kamu bahwa pada tubuh manusia terdapat sistem larutan penyangga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH darah? pH darah kita dalam keadaan normal berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Di dalam darah kita terdapat sistem penyangga karbonat yang dapat menjaga pH darah kita agar tetap normal. Sebab, apabila pH darah kita terlalu rendah, maka dapat menyebabkan suatu penyakit yang disebut asidosis. Dan apabila terlalu tinggi pH darah kita, dapat menyebabkan penyakit alkalosis. Untuk itu, bagaimana sih sistem dari penyangga darah? Berikut merupakan mekanisme sistem penyangga dalam darah. CO2 atau karbon dioksida di dalam darah akan bereaksi dengan air atau H2O sehingga membentuk asam karbonat H2CO3 yang akan terdisosiasi menjadi ion hidrogen H+ dan juga ion dikarbonat atau HCO3-. Bagaimana jika ke dalam darah kemasukan asam? Nah, H+ akan bereaksi dengan HCO3- menghasilkan H2CO3. Konsentrasi HCO3- berkurang, pH darah turun di bawah 7,35. Agar konsentrasi H2CO3 dan juga HCO3- seimbang, sebagian H2CO3 yang dihasilkan akan terurai menjadi H2O dan CO2. Nah, CO2 yang dihasilkan akan diuraikan atau dikeluarkan melalui paru-paru sehingga pernapasan meningkat. Nah, bagaimana jadinya jika ke dalam darah kemasukan zat basa? Maka, OH- akan bereaksi dengan H2CO3 menghasilkan HCO3- dan juga H2O. Konsentrasi HCO3- meningkat, pH darah naik di atas 7,45. Agar konsentrasi H2CO3 dan juga HCO3- seimbang, CO2 terlarut dalam paru-paru bereaksi dengan air membentuk H2CO3. Pernapasan akan menjadi lebih cepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Sobat Kemis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.